Pernah nggak sih kalian merasa sudah berdoa bertahun-tahun, tapi doa itu seperti nggak pernah sampai ke langit? Rasanya seperti berbicara sendiri, berharap pintu langit terbuka, tapi jawabannya selalu sunyi. Kita sering mendengar bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Tapi kenapa sampai sekarang doa kita masih belum terwujud? Apa ada yang salah? Atau mungkin ada alasan besar di balik semua ini? Banyak orang yang mulai meragukan kekuatan doa ketika keinginannya tak kunjung terkabul. Bahkan ada yang berhenti berdoa sama sekali karena merasa sia-sia. Padahal setiap doa yang kita panjatkan pasti memiliki makna dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jika kita mau memahami lebih dalam, mungkin kita akan menyadari bahwa keterlambatan doa bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang lebih besar dari yang kita kira. Di video ini, kita akan mengupas habis alasan kenapa doa kita belum dikabulkan dari sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian pikirkan sebelumnya. Bisa jadi, setelah menonton ini, cara kalian berdoa akan berubah selamanya. Jadi, jangan skip, jangan buru-buru, tonton sampai akhir. Karena ini bisa jadi jawaban dari kegelisahan kalian selama ini. Seringkali kita berdoa dengan penuh harapan, berharap Allah segera mengabulkannya. Namun, saat waktu berlalu dan doa belum juga terwujud, rasa kecewa mulai menyelinap. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa Allah tidak menjawab doaku? Tapi tahukah kamu, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Allah mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan doa yang belum kita ucapkan pun sudah diketahuinya. Allah memiliki 3 cara dalam menjawab doa. Pertama, doa langsung dikabulkan, karena itu memang yang terbaik bagi kita. Kedua, doa ditunda untuk diberikan di waktu yang lebih tepat. Dan ketiga, doa digantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yang mungkin kita tidak sadari saat ini. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, setiap doa akan selalu mendapat jawaban, meskipun bentuknya berbeda dari yang kita harapkan. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pisau tajam kepada ayahnya. Sang ayah pasti tidak akan memberikannya, bukan karena tidak menyayangi, tapi justru karena terlalu menyayangi. Begitulah Allah terhadap hambanya. Bisa jadi kita meminta sesuatu yang sebenarnya berbahaya atau belum siap kita terima, maka Allah menundanya atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi, daripada terus bertanya, kenapa Allah belum mengabulkan? Lebih baik ubah pertanyaan itu menjadi, apa yang sedang Allah persiapkan untukku? Dengan begitu, hati kita akan lebih tenang dan lebih yakin bahwa setiap doa memiliki waktunya sendiri. Berapa banyak dari kita yang hanya berdoa tanpa benar-benar berusaha? Kita meminta rezeki melimpah, tapi malas bekerja. Kita ingin jodoh yang baik, tapi tidak pernah memperbaiki diri. Kita ingin sukses, tapi enggan belajar dan berjuang. Lalu, ketika doa tidak terkabul, kita menyalahkan Allah seakan-akan Dia tidak adil. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa doa dan usaha harus berjalan beriringan. Jika kita hanya berdoa tanpa usaha, itu seperti seorang petani yang berharap panen melimpah tanpa menanam benih. Maka, sebelum mempertanyakan kenapa doa belum terkabul, tanyakan dulu, apakah usaha kita sudah sejalan dengan doa yang kita panjatkan? Allah tidak akan mengubah nasib seseorang
sampai ia mengubah dirinya sendiri. Artinya, jika kita menginginkan sesuatu, kita harus bergerak, berusaha, dan berdoa dengan penuh keyakinan. Banyak orang hanya menunggu keajaiban, padahal keajaiban datang kepada mereka yang bekerja keras dan bersabar. Jadi, mulailah dari sekarang. Jika kamu berdoa untuk kesuksesan, belajarlah dan berusaha lebih giat. Jika kamu berdoa untuk pasangan yang baik, jadilah pribadi yang baik terlebih dahulu. Karena doa tanpa usaha adalah angan-angan kosong. Sedangkan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Terkadang kita terlalu sibuk menunggu sesuatu yang spesifik, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa Allah sudah mengabulkan doa kita dalam bentuk lain. Misalnya, seseorang berdoa meminta rezeki yang luas, tapi yang ia dapatkan justru kesehatan yang prima dan keluarga yang harmonis. Bukankah itu juga bentuk rezeki yang luar biasa? Kita sering mengukur terkabulnya doa dari standar kita sendiri. Padahal Allah memiliki caranya sendiri untuk memberikan yang terbaik. Contohnya, seseorang mungkin berdoa agar bisa menikah dengan seseorang yang ia cintai, tapi justru Allah menjauhkannya dan menggantikannya dengan pasangan yang jauh lebih baik. Saat itu mungkin terasa menyakitkan, tapi bertahun-tahun kemudian ia baru menyadari bahwa Allah sudah menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak baik. Ada juga kisah nyata tentang seorang pria yang selama bertahun-tahun berdoa agar usahanya sukses. Namun, usaha yang ia rintis justru bangkrut berkali-kali. Ia merasa kecewa dan putus asa, tapi siapa sangka kegagalannya itu membuatnya menemukan bisnis yang jauh lebih besar dan sukses. Jika ia tidak mengalami kegagalan dulu, mungkin ia tidak akan pernah sampai di titik kesuksesan tersebut. Jadi, cobalah untuk melihat sekelilingmu. Bisa jadi, doa yang selama ini kamu minta sudah dikabulkan, tapi dalam bentuk yang berbeda dari yang kamu bayangkan. Jangan sampai kamu terus mencari sesuatu yang sudah ada di depan mata. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Allah tidak selalu langsung memberikan apa yang kita minta. Karena bisa jadi, Dia sedang menguji kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Ujian ini bukan berarti Allah tidak peduli atau menolak doa kita. Justru sebaliknya, Allah ingin menguatkan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih dekat kepadanya. Layaknya seorang guru yang ingin muridnya naik ke level yang lebih tinggi, Allah pun ingin hambanya lebih matang dalam menghadapi kehidupan. Misalnya, seseorang yang berdoa agar diberikan kesabaran. Jangan heran jika Allah malah mengujinya dengan banyak cobaan. Seseorang yang meminta kesuksesan bisa jadi diuji dengan kegagalan lebih dulu. Semua itu bukan tanda bahwa doa tidak dikabulkan, tapi justru cara Allah menjawab doa dengan memberikan apa yang kita butuhkan lebih dahulu, sebelum memberikan apa yang kita inginkan. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa doa kita sia-sia. Bisa jadi, apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari proses menuju terkabulnya doa tersebut. Pertanyaannya, apakah kita mau bersabar dan tetap percaya kepada Allah? Tidak semua doa bisa langsung naik ke langit. Ada beberapa penghalang yang bisa membuat doa kita tertahan.
Salah satu yang paling sering terjadi adalah dosa yang belum kita sadari atau masih kita pertahankan. Rasulullah bersabda, bagaimana doanya akan dikabulkan jika makanannya haram, pakaiannya haram, dan kehidupannya penuh dengan yang haram? Selain itu, hati yang penuh dengan kebencian, dendam, atau iri hati juga bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Ada kisah nyata tentang seseorang yang selalu gagal dalam bisnisnya. Meskipun ia terus berdoa, setelah ia introspeksi diri, ia menyadari bahwa selama ini ia menyimpan dendam kepada seseorang. Setelah ia memaafkan dan memperbaiki hubungannya, rezekinya mulai terbuka lebar. Begitu juga dengan keikhlasan dalam berdoa. Terkadang kita meminta sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkannya, tapi hanya karena iri melihat orang lain memilikinya. Padahal doa yang terbaik adalah doa yang datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Jadi, sebelum mengeluh kenapa doa kita belum terkabul, mari introspeksi diri. Apakah ada sesuatu dalam diri kita yang masih menjadi penghalang? Banyak orang yang berhenti berdoa karena merasa lelah menunggu jawaban. Tapi tahukah kamu, saat kita berhenti berdoa, bisa jadi kita hanya berjarak satu langkah lagi dari terkabulnya doa itu. Seperti seseorang yang menggali sumur lalu menyerah tepat sebelum ia mencapai sumber air. Rasulullah mengajarkan bahwa doa adalah bentuk ibadah. Semakin kita berdoa, semakin kita dekat dengan Allah. Bahkan jika doa kita belum terkabul, pahala dan keberkahan dari doa itu tetap ada. Ada kisah tentang seorang wanita yang bertahun-tahun berdoa agar bisa memiliki anak, tapi belum juga diberi keturunan. Namun, selama masa menunggu itu, ia menjadi semakin dekat dengan Allah, semakin rajin beribadah, dan akhirnya mendapatkan keturunan di saat yang paling tepat dalam hidupnya. Jangan pernah menganggap doa kita sia-sia. Bahkan jika doa kita tidak terkabul di dunia, ia akan menjadi simpanan pahala di akhirat. Rasulullah bersabda bahwa pada hari kiamat, seseorang akan melihat pahala dari doanya yang tidak terkabul di dunia, dan ia akan bersyukur karena Allah telah menyimpannya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jadi, tetaplah berdoa, jangan berhenti, karena setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti bahwa kita masih berharap dan percaya kepada Allah. Terkadang kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, sampai lupa bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti seorang anak kecil yang menangis meminta sesuatu yang berbahaya, sementara orang tuanya justru menjaganya dari bahaya itu. Ada banyak kisah di mana seseorang merasa kecewa karena doanya tidak terkabul, tetapi bertahun-tahun kemudian ia menyadari bahwa itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Misalnya, seseorang yang gagal mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan hanya untuk akhirnya mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik di tempat lain, atau seseorang yang gagal dalam suatu hubungan lalu dipertemukan dengan jodoh yang jauh lebih baik. Allah tidak pernah salah dalam merencanakan sesuatu untuk hambanya. Kita hanya perlu percaya bahwa setiap doa yang belum dikabulkan adalah bentuk perlindungan atau persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Jangan pernah kecewa dengan takdir Allah, karena Dia selalu memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah bersabar, karena janji Allah itu pasti. Hanya saja, kita belum tahu
kapan dan bagaimana caranya mengabulkan doa kita. Kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang kita minta, tapi percayalah, kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Allah tidak pernah mengabaikan doa hamba-Nya. Jika belum terkabul, mungkin waktunya belum tepat. Jika tidak diberikan, mungkin itu bukan yang terbaik. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan biarkan kesabaran kita habis hanya karena waktu yang belum sesuai dengan harapan kita. Percayalah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang berdoa dengan penuh keyakinan dan usaha. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang memahami makna di balik doa mereka. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin.